di awal ini kan katanya ini tidak bisa ditoleransi lagi atau aku yang akan dipecat. Berarti yang dipecat ini siapa? Ren nanya yang aku tuh siapa? Tapi bisa jadi aku tuh kayak HRD Dia kan gitu dia nggak bisa- sih, dia banyak janji. Misalnya kamu atasan, ya, jadi aku jadi janji, terus dia menerima dia, menerima aku Iya. yang dipecat. Karena kayak mungkin Rasanya aslinya CV-nya harus dikirim kami. Ini HRD room gitu. Terus di sini ada katanya seorang rekan kerjamu datang melangkah ke belakang dan dia tidak sengaja menyentuh bekas luka horizontal di pergelangan. Di sini kan. Jadi pikiran kalian itu nggak sih dia gimana? Apa Banyak kayak yang ini ini sendiri gitu. Mungkin dia ada masalah. Mungkin dia terlambat datang ke kerja tuh berhubungan dengan ini nih, soalnya kan ada di sini kutipannya dia berjanji kalau misalnya besok tuh nggak akan terlambat lagi. Nah tapi rekan kerjanya tuh bilang kalau dia tuh sering terlambat itu kan. Kalau misalnya dia emang terlambatnya itu nggak sengaja, nggak mungkin berulang-ulang kan. Nah, mana tahu dia tuh terlambat karena ada masalah di rumahnya, jadi makanya menyakiti dirinya ya. Kan itu dia terlambat. Jadi kayak penyebab dia terlambat tuh bisa berkaitan dengan luka dari tangannya tuh. Yang ini terus di bawah yang horizontal tuh kau meminta maaf sebab dia telah bersalah mengerjakan semua tugas yang seharusnya jadi kewajibanmu. Kau merasa hina dan malu di saat bersamaan. Terus dia menekuk pundak dan tersenyum semua baik-baik saja. Kayaknya dia tahu gak sih yang temannya ini? Ya kayak lagi temannya tuh kan. Dia lagi ada masalah, jadi kayak dia kayak menguatkan. Ini ada gitu. Terus temannya ini yang bantuin dia selama dia terlambat. Itu kan dibilangnya di sini nih kalau semua tugas yang seharusnya jadi kewajiban yang terlambat tuh dibantuin sama temannya tuh kan. Terus di paragraf selanjutnya tuh kan dia ada membahas tempat ini jadi satu-satunya sumur di cerpen itu maksudnya apa? Jadi sumur itu tempat dia bertahan hidup itu sih kan dia telat tapi dia seharusnya dia bisa dikeluarin tapi dia nggak keluar karena dia berhubungan terus. Kalau sumur itu kan kayak gitu juga ya. Di sana dia bisa ngambil air tanpa hidup buat bertahan hidup. Jadi sumur tuh kayak kata kiasan aja, istilah. Nah, di bawahnya ada kutipan setiap kali terlintas di kepala untuk berhenti bahwa dari kerjaan yang menguras tenaga serta pikiran, entah kenapa mungkin karena faktor usia. Itu tuh kan ada dibilangnya kalau si tokoh yang terlambat tadi itu dia kayak terkuras tenaganya kerja di situ. Nah, menurut kalian masalah yang dihadapi si yang terlambat ini nih ada nggak berkaitan sama di lingkungan kerjanya? Nah, dampak dari lingkungan kerja itu yang membuat dia kayak banyak tangan atau apa gitu. Tapi karena nggak ada kerjaan lain, makanya dia kayak bertahan di situ. Tapi dia nggak nyaman, makanya kayak sering terlambat, yang lain tuh. Bisa jadi itu nggak sih faktor ini tuh karena lingkungan kerjanya? Ya, Atau bisa jadi karena faktor keluarga. sedih juga. Nah, di sini kan Mungkin faktor kedua-duanya. Di sini kan ada dibilang kalau mungkin karena faktor usia atau mempertimbangkan dia. Nah, berarti tokoh yang terlambat ini udah bisa jadi udah tua, nggak sih? Kayak misalnya udah berumur tapi terpaksa harus melakukan pekerjaan itu tuh gitu. Tapi nanti disebutkan umurnya itu berapa. Atau bisa aja kayak persyaratan kerja sekarang kan kayak maksimal 25 tahun, jadinya kayak udah nggak bisa dapat kerja yang lain karena umurnya nggak melewati batas itu. Nah, kan emang terbukti kalau lingkungan kerja itu emang problematik, emang nggak sehat. Karena di sini ada dibilang kalau setiap orang yang masuk itu hanya bertahan 3 atau 4 minggu. Nah, cuman orang berdua nih yang bertahan bekerja di sana. Orang berdua tuh kayak si tokoh aku yang terlambat tadi dan tokoh Aku itu yang tertutup temannya. Yang Aku tuh HRD nggak sih? Di situ kayak Oh, berarti kan yang
Yang bertahan itu cuma yang temannya sama yang terlambat tadi itu. Dia terlambat sama si temannya. Ya. Temannya Yang terlambat tadi kan, dia kan punya teman dia. Iya. Ngerti Yang membantu dia tadi. Ya, itu yang bertahan sama 4 bulan ya sih. Berarti bisa jadi psikisnya tuh emang udah jelas kalau psikisnya tuh kena karena lingkungan kerjanya kan. ternyata dia juga banyak cari pekerjaan itu kan, cuma ternyata nggak ada yang manggil ada panggilan gitu. Jadi Bisa jadi terhalang umurku juga tadi yang di awal bilang. Nah, di paragraf-paragraf selanjutnya tuh kenapa penulis tuh bisa memasukkan lalat di dalam ceritanya? Yang ini nih, sudah melangkah keluar, habis itu sesaat dia perasaan bahagia karena menyadari ternyata dia berguna gitu. Mungkin si lalat ini maksud penulis untuk menyadarkan kalau si apa, yang itu tadi yang terlambat tadi itu karena melihat lalat itu kan tertatih itu berusaha saling mengancang-ancang kedua kali dalam kondisi yang linglung. Itu tuh kan kayak lalat itu berusaha untuk keluar dari gelas yang bersih air tuh kan, kayak perjuangan lalat tuh untuk bisa berhasil gitu. Bisa terbang lagi. Dari karena melihat lalat tuh si terlambat tadi ini dia kayak bahagia, ternyata dia kayak bagian usaha dia masih contohnya kayak dia masih berguna untuk kehidupannya, kayak melewati seharinya atau membantu atasannya untuk melakukan pekerjaan tambahan walaupun dari hitung lembur gitu. Jadi kayak si lalat ini membuat dia kayak yang awalnya mau nyerah itu jadi kayak semangat lagi, itu kayak menyadari kalau dirinya tuh berguna gitu. tapi bisa jadi juga nggak sih lalat tuh bisa kayak dirinya gitu yang merangkak keluar dari genangan teh, Yang berkaitan sama sumur itu gitu. bukan berkaitan sama dia ya, kayak Lalat ini digambarkan sebagai yang telah dulu. nah sebenarnya lagi di fase nggak bisa keluar dari Genangan air. Berarti kayak ada pesan tersirat dari si lalat ini ya. si lalat ini aku diri Berarti penulis menggunakan si lalat ini sebagai untuk menggambarkan secara tersirat ke pembaca gitu. Nah, di sini ada yang sedikit menarik, kayak kutipan ada beberapa notifikasi masuk saat kau buka Instagram. Tiba-tiba kau gugup sangat yakin kalau itu pasti dari dia. Nah, tadi kan kita bilang kalau misalnya dia menyayat tangannya itu karena masalah di pekerjaan kan. Tapi di sini ada dibilang ternyata itu memang dari dia, namun bukan dari sebagaimana yang kau harapkan. Nah di sini bisa kayak memunculkan perspektif baru kalau bisa jadi masalah yang dihadapinya tuh dia menyanyikan tangan tuh berkaitan sama orang yang memberikan atau mengirim pesan sama dia nih, kayak kan dia bilang kan kalau yang mengirim pesan itu bukan pasangannya tapi orang yang diharapkannya. Nah ini nih bisa juga membuat kita mikir sebenarnya masalah dia nyanyi tangan itu karena masalah pekerjaan atau karena orang ini. tapi dia bilang kayak gini, bahkan bukan dari dia ada kerja ada pasangan tapi dia yang lain yang suatu waktu pernah menarik perhatian dia. Nah bisa jadi dulu tuh dia dekat sama orang ini, jadi berjarak kan, tuh dia tuh kayak mengharapkan dia dekat lagi. Ya. Tapi di sini kamu kemana saja, itulah bunyi pesan yang kita lagi ikuti yang berpesan itu dia kirim pesan kamu kemana saja gitu. Ya. Atau bisa saja yang terlatih kayak dia selama ini hilang, terus dia tiba-tiba buat status lagi, makanya dia nanya kayak kamu kemana saja gitu. Jadi dia udah lama gak bikin dia cerita, terus dia bikin cerita, malah sama si orang ini gitu. Oh. Jadi
jadi orang tuh sama-sama nunggu nggak sih? Nunggunya Kayak yang itu nggak pernah buat story atau nggak pernah update lah gitu. Terus yang satunya lagi kayak kok dia nggak nyariin aku, tapi orang tuh sama-sama nggak saling cari gitu loh, jadi sama-sama nunggu kabar. Ternyata dia kayak gini, kamu butuh keberanian memiliki teknologinya. Sebelum akhirnya kamu lanjutkan ke kedua, kamu apa kabar? Tiba-tiba kamu melempar ponsel ke atas meja, lalu mendorong kursi ke belakang sambil menangkap. Itu dia kayak cantik, apa nih? Kayak saling sih. Nah, di paragraf yang akhir itu kan dia bilang dia senang karena mendapatkan notifikasi sudah sampai di rumah. Ya, aku sudah pulang dan baru selesai makan, katanya kan. Nah, terus di akhir dibilang kalau dia merayakan harinya tuh dengan 2 kali bir. Nah, tadi ada dibilang kalau misalnya dia susah keluar dari pekerjaan yang lingkungannya anak sehat itu karena faktor usia. Nah, berapa sih umur dia juga? Itu kan kalau faktor usia itu kan menggambarkan kalau yang terlatih udah agak berumur gitu kan. Tapi kalau misalnya dia emang udah berumur, kenapa dia kayak yang ngirim pesan tuh kayak orang dekat sama dia gitu, bukan istrinya atau apa gitu, atau emang istrinya tapi udah pisah atau apa sih gitu. Dia kan bilang orang baru tapi bukan orang baru. Berarti orang yang pernah sama dia dulu, terus baru ada. Atau bisa jadi itu kayak orang itu dulu pernah dekat gitu, terus kayak lama tapi nggak ada restu gitu loh. Jadi kayak tetap ada rasa tapi kayak kehalang gitu. Berarti bisa jadi kalau masalah yang dihadapi yang terlambat ini bukan karena faktor keluarga, tapi emang dari faktor lingkungan sama faktor ini aja, faktor Sosok itu tadi. dia sosok yang mengirim notif tadi. Kalau aku nanya, dia kan menceritakan kalau dua kali dia bisa kemarin kau tapi dalam cerita ini banyak kata kau. Berarti yang menceritakan ini Sudut pandangnya itu. bukan apa. Itu orang yang tahu tentang si Atau bisa orang terdekatnya nggak sih? Orang terdekat yang ini. Nah, itulah yang buat bingung tuh sebenarnya yang menceritakan tuh si temannya yang bantu yang terlambat ini atau orang lain gitu. kayak atasan tadi itu berhubungan nggak sih? Kau mohon dibiarkan masuk bekerja bersumpah akan terlambat, tapi atasanmu tahu itu cuma jadi bersih. Oh, tapi bisa juga nggak sih? Soalnya dia bilang hanya kau dan temanmu yang bertahan selama ini gitu. Jadi kayak bisa jadi emang yang HRD itu tadi. Berarti yang si aku tadi itu si temannya yang menceritakan ini, maksudnya tuh yang menceritakan tentang si yang terlambat nih temannya tuh. Bukan yang kayak HRD itu kan? Iya. Jadi kok gitu nggak sih? Bukannya dari awal tuh dia kayak udah ini tidak bisa lagi di televisi. Tahu aku yang bakal dipecat. Tapi kayak aku yang bakal dipecat ini aku yang menceritakan. Si aku yang menceritakan tentang yang terlambat nih. Iya. Cuman kan ini kutipan gitu loh. Ini tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi kayak ini ucapan dia ke si yang terlambat ini. Iya. Atau sebenarnya terlambat ini sesuai perempuan atau enggak? Karena kayak nggak ada dituliskan. Iya. Tapi bisa jadi laki-laki karena dia kan pertama dia minum bir kan, ya kan? Iya. Terus dia minum bir. Terus yang kedua tuh dia sering, nggak sering sih ada minum kopi. Jarang-jarang nggak sih kayak cewek minum kopi yang emang strong gitu, tapi kalau juga kebanyakan yang suka kayak gini tuh cewek. Perempuan. Cewek terus lagi lah habis
laki kan kebanyakan. Oh, jadi siapa? Cewek apa cowok? Kayak bingung gitu soalnya di gambaran gitu dia perempuan gitu. Aku nggak baca ini, tapi dia laki-laki. Iya. Di gambaran tuh perempuan karena kayak laki-laki tuh kalau sakit hati tuh sering makan gitu nggak sih? Kalau laki-laki baru kalau perempuan baru kayak harus makan lah gitu, nanti aja minum kopi gitu kan, ada juga perempuan yang kayak gitu. Ini kira tuh kayak perempuan Ya, gitu. bisa jadi juga. Soalnya mungkin karena baca di awalnya tuh kayak dia tuh pantang menyerah walaupun banyak tekanan di pekerjaan kan biasanya yang bekerja keras untuk mencari bertahan hidup itu kan digambarkan sama seorang laki-laki kan, tapi bisa jadi juga perempuan. Jadi menurut aku kesimpulan dari cerpen ini kan cerpen itu kan menggambarkan di awal kalau yang tokoh terlambat ini dia sering terlambat tuh menurut perspektif kita bisa jadi karena faktor lingkungan kerjaan yang nggak sehat atau dari faktor seseorang yang memberikan notifikasi tadi itu. Nah di situ tuh kan kayak menggambarkan kalau si tokoh yang terlambat ini sering mendapatkan tekanan di kehidupannya sehari-hari. Kan judul yang ditulis penulis itu kan terima kasih untuk hari ini. Nah jadi judul itu tuh terima kasih untuk hari ini itu digambarkan penulis di akhir cerita karena yang awalnya tokoh yang terlambat ini sering mengalami tekanan, banyak masalah dalam hidupnya, masih ada tersisa sedikit kebahagiaan yang dilaluinya hari itu. Contohnya kayak menerima pesan dari yang tokoh tadi itu kan, dia merasa bahagia karena orang untuk peduli sama dia, menanyakan kabarnya. Yang awalnya dia kayak nggak semangat dalam hidup, jadi kayak mikir oh masih ada kebahagiaan yang harus disyukurinya untuk hari ini. Makanya di akhir cerita itu ada dibilangnya mah kayak terima kasih untuk hari ini gitu. Jadi kayak berhubungan sama judul yang dibuat sama penulis itu. Terus tambahan terima kasih untuk hari ini itu mungkin karena dia masih bisa bertahan hidup untuk hari selanjutnya. Ya. Walaupun di cerpen itu dibilang kalau si tokoh ini sadar kalau kebahagiaan itu hanya sementara kan, tapi dia tetap berterima kasih untuk hari ini karena udah bikin dia bahagia gitu. Karena sebelumnya dia tuh menghabiskan malamnya itu dengan tangisan, dengan dengan tangisan dan goresan. Tapi yang hari ini dia menghabiskan malamnya itu nggak ada tangisan doh gitu. Makanya dia kayak terima kasih untuk hari ini gitu. Mungkin dia terima kasihnya tuh karena si sosok tuh datang lagi nggak sih, jadi kayak merasa hidupnya tuh lebih bahagia daripada hari sebelumnya. Iya, ada yang nanyakan gimana kabarnya. Dia berterima kasih untuk hari ini dengan tegukan pertama dia. Tapi juga itu nggak sih sama berkaitan sama Lara tadi, dia kayak tertatih pengen bertahan hidup gitu. Ya, dia bisa terbang tuh kayak dia harus berusaha Ya, berusaha.